cek, coba cek cek cek.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala yang dengan limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya, alhamdulillah pada malam hari ini insyaallah Ta'ala kita akan melanjutkan untuk mempelajari ahkam al-fiqhiyah, hukum-hukum fikih al-muta'alliqah bil ibadah, yang berhubungan dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diriwayatkan oleh beberapa sahabat, la yu'badu Allahu azza wa jalla bi afdala min al-fiqh. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala diibadahi lebih afdal daripada orang yang beribadah menggunakan ilmu fikih di dalam ibadah-ibadahnya. Mengerti apa yang wajib, mengerti apa yang rukun, mengerti apa yang sunnah, mengerti mana yang mubah, mengerti mana yang makruh, mengerti mana yang haram, dan mengerti mana yang membatalkan ibadah-ibadahnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak diibadahi dengan hawa nafsu, hanya bermodal semangat, kemudian beribadah dengan tata cara seenaknya saja. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang paling afdal yang diberikan kepadanya adalah yang dibangun di atas ilmu, yang dibangun di atas al-fiqh, dibangun di atas fiqih tentang ibadat. Wa khasatan pada malam hari ini secara khusus kita akan bergerak maju terus di dalam sifatus salah. Yang dimaksud dengan sifatus salah adalah sifatu salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau antum temukan di beberapa kitab fikih, baik mazhab Hanabilah, baik mazhab Hanafiyah atau Malikiyah atau Syafi'iyah, antum akan menemukan salah satu bab namanya bab sifatus salah, ya. Yang dimaksud adalah sifat salatnya Imam Ahmad, sifat salatnya Imam Malik, sifat salatnya Imam Syafi'i, atau sifat salatnya siapa? Sifat salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak sekali kita temukan perbedaan yang jauh, ya. Karya sifat salat Nabi yang ditulis oleh ulama salaf dan ulama khalaf perbedaannya sangat-sangat jauh, ya. Kedalaman ilmu yang dimiliki, kekayaan asar-asar yang digunakan, kemudian belum lagi penjelasan dari para ulama-ulama salaf terhadap tiap-tiap hadis yang didatangkan. Kemarin kita sudah berbicara tentang mengenai mengangkat kedua tangan. Kita sudah berbicara banyak tentang merapatkan kedua kaki ketika di shaf, ya. Sebenarnya seperti apa yang dijelaskan oleh para ulama salaf? Sebenarnya seperti apa yang diamalkan oleh mereka, gitu. Karena kebanyakan dari kita, karena ilmu yang sangat terbatas, hanya mencukupkan dengan pemahaman pembacanya saja. Jadi seorang ustaz membaca sebuah hadis, kemudian memahami sesuai dengan pemahamannya saja. Wa hadza khata' kabir. Ini adalah kesalahan paling fatal seorang talibul ilmi, memahami ayat dan hadis menggunakan jalan pikirannya sendiri. Itu kesalahan paling fatal. Dan itu yang terjadi pada kaum Syiah, itu yang terjadi pada kaum Khawarij. Kenapa mereka menyimpang? Karena memahami nusus syariah menggunakan akal mereka sendiri. Orang Syiah, kalau antum tanya, mereka punya dalil dari Quran, dari Sunnah, komplit dalilnya, tapi memahami menggunakan akal mereka sendiri. Orang Khawarij pun sama, ya, mereka memiliki dalil dari Quran dan Sunnah, tapi menggunakan akal mereka sendiri. Jabariyah, Qadariyah, antum sebutkan kelompok-kelompok yang menyimpang, semuanya sama, sebabnya satu, memahami Al-Quran dan Sunnah menggunakan pemahamannya sendiri. Jadi tidak cukup sebuah jargon kembali ke Quran dan Sunnah, itu sangat tidak cukup. Kalau hanya kembali ke Quran dan Sunnah, orang Syiah pun kembali ke Quran dan Sunnah, kaum Khawarij pun kembali ke Quran dan Sunnah, Jabariyah pun berpegang dengan Quran dan Sunnah, Qadariyah pun berpegang dengan Quran dan Sunnah, Murji'ah pun berpegang dengan Quran dan Sunnah. Yang membedakan apa? Yang membedakan Ahlus Sunnah wal Jamaah dari mereka semua itu apa?
fatwa sahabah itu cirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang tidak digunakan oleh orang Syiah, yang tidak digunakan oleh orang Khawarij, yang tidak digunakan oleh Jabariyah, yang tidak digunakan oleh Qadariyah, dan segala firqah-firqah yang menyimpang. Satu yang mereka tinggalkan, fatwa sahabah. Oleh karena itu, 4 imam yang kita sebutkan di awal, yang namanya Ahmad bin Hanbal, kemudian ada Muhammad ibn Idris, kemudian ada Malik ibn Anas, kemudian ada Al-Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit. 4 imam ini, Ahmad, Hanafi, kemudian Syafi'i, kemudian Malik, semuanya cirinya satu, berhujjah dengan fatwa sahabat. Itu ciri keempat orang tersebut. Jadi kalau ada dakwah mengajak antum meninggalkan Ahmad, meninggalkan Syafi'i, meninggalkan Malik, meninggalkan Abu Hanifah, mengajak antum meninggalkan fatwa sahabat, tidak ada lain. Meskipun berbaju salaf, meskipun berpenampilan salaf, tapi mereka tidak memiliki cara pandang seorang salafi. Cara pandang seorang salafi, cara pandang seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengajak antum untuk memahami fatwa sahabat, mengajak antum untuk memahami penjelasan ulama salaf, mengembalikan antum kepada kitab-kitab para ulama salaf. Ya, tidak langsung antum awam disuruh langsung belajar hadis, itu bukan cirinya ulama salaf. Ya, nggak tahu apa-apa, tidak punya bekal penjelasan apapun dari ulama salaf, disuruh belajar langsung tafsir, langsung belajar kemudian hadis Nabi SAW. Penjelasannya dari mana? Dari ustadznya. Ustadznya siapa? Ya, punya kapasitas apa bisa menjelaskan ayat Allah SWT? Punya kapasitas apa bisa menjelaskan hadis Nabi Muhammad SAW? Tidak bisa. Cari antum pengajian yang mengajak antum kepada ulama salaf. Cari pengajian yang mengajak antum kepada generasi terbaik, karena mereka sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka yang mengerti penjelasan-penjelasan ayat dan hadis. Dan terbukti sangat banyak penyimpangan, fatwa-fatwa yang tidak tepat, karena dikeluarkan oleh orang-orang yang tidak kompeten. Salah satunya nanti akan kita sebutkan. Mungkin ini ma'ruf sekali. Yang antum pahami, berdoa ketika sujud hukumnya apa? Sunnah ya. Berdoa ketika sujud hukumnya apa? Sunnah. Antum yakin? Yakin? Ya ada. Hadisnya sangat banyak. Nabi SAW berdoa ketika sujud, ya kan? Ya muqallibal qulub, ya tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Kemudian banyak doa yang lain. Tapi pertanyaannya, apakah setiap ada dalil menunjukkan hukumnya dianjurkan atau tidak? Itu dia masalahnya. Kalau memang itu dianjurkan, kenapa Nabi tidak terus-terusan melakukannya? Itu sebuah pertanyaan. Betul ada riwayat Nabi berdoa ketika sujud, betul ada riwayat Nabi berdoa ketika rukuk, betul ada riwayat Nabi berdoa ketika duduk di antara dua sujud. Riwayat itu ada, sahih, kita tidak menolak itu. Tapi bagaimana Anda bisa menyimpulkan hukumnya sunnah? Sesederhana itukah? Ternyata tidak. Ya. Antum harus melihat amalan, bagaimana perbuatan para sahabat. Dan para sahabat sholat di belakang Nabi, ya tidak? Mereka mendengar bacaannya Nabi. Mereka mendengar ketika Nabi sujud baca apa. Setelah dikumpulkan, ternyata riwayat Nabi SAW berdoa di sujud dan tidak berdoa sujud. Banyakan mana? Banyakan tidak berdoa ketika sujud, tapi memperbanyak apa? Tasbih. Memperbanyak tasbih. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Jadi jangan sembarangan ketika mengerti, oh ini dalilnya Nabi berdoa, berarti kesimpulannya disunahkan berdoa ketika sujud. Belum tentu. Sholatnya sholat apa dulu? Sholat wajib atau sholat sunnah? Itu perbedaannya fikih dengan orang yang tidak mau mengembalikan ilmu kepada ulama salaf. Nanti ada penjelasan, insyaallah. Itu salah satu contoh. Adanya dalil tidak serta-merta membuat muncul sebuah hukum sebagaimana yang zahir antum perkirakan. Dalil Nabi SAW ketika sujud merapatkan kedua kaki. Dalilnya ada. Imam Ahmad mengaku itu, dalilnya ada, sahih dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Terus antum langsung simpulkan, berarti kesimpulannya sunnahnya orang ketika sujud merapatkan kedua. Sesederhana itukah? Semudah itukah berpikir? Tidak. Kenapa? Karena
Nabi SAW ketika sholat itu lebih banyak di rumah atau di masjid? Pertanyaan saya. Lebih banyak sholatnya dilakukan di depan para sahabat atau di depan istrinya? Lebih banyak mana? Di depan para sahabat. Antum cari riwayat sahabat menunjukkan Nabi merapatkan kedua kaki ketika sujud. Cari silahkan kalau ada. Lebih banyak tidak ada. Lebih banyak tidak disebutkan Nabi ketika sujud merapatkan kedua kaki. Oleh karena itu hukumnya apa? Boleh, kata Imam Ahmad boleh. Sunnah tidak. Mengapa? Tidak ada para sahabat yang melakukannya. Dan Nabi SAW tidak melakukan itu di depan para sahabat. Seandainya itu sunnah, pasti beliau lakukan setiap hari sebagaimana antum melakukannya. Iya kan? Coba antum lihat di masjid-masjid sunnah, semuanya syiarnya seperti itu. Merapatkan kedua kaki ketika itu harusnya para sahabat begitu dah. Kalau memang sunnah, yang pertama melakukan itu para sahabat bukan? Carilah asarnya. Harus para sahabat jumlahnya berapa? 1, 2 apa 100, 200 kira-kira? 100, 200. Paling tidak antum harus dapat 100 riwayat sahabat sujud merapatkan dua kaki. Antum harus cari dulu. Tidak akan antum temukan. Riwayatnya cuma satu. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sholatnya di rumah, tidak di masjid. Masa Nabi menyembunyikan hukum fikih dari para sahabat dengan sengaja? Tidak mungkin. Justru Imam Ahmad melihat itu bukti Nabi ingin menunjukkan tidak disunahkannya merapatkan kedua kaki ketika sujud. Buktinya belum melakukannya di rumah, supaya para sahabat tidak melakukannya. Yang di rumah alasannya apa? Wallahu a'lam. Kita nggak tahu alasannya apa. Yang jelas karena ada dalilnya, hukumnya berarti dikatakan sunnah belum tentu. Sekarang justru terbalik. Ketika ada ustadz melihat seorang jamaah sujud kedua kakinya tidak rapat, dikatakan tidak tahu sunnah. Kita katakan sebaliknya, ada yang tidak tahu sunnah. Sunnahnya sunnah siapa? Sunnah masjid Anda apa sunnahnya para sahabat? Kalau para sahabat jelas ya, yang dia lihat dari Nabi mereka laksanakan. Sahabat sholat di belakang Nabi bukan 1-2 orang. Semuanya menunggu gerakannya beliau. Bahkan gerakan janggutnya aja sahabat perhatikan. Apalagi cuma 2 kaki, masa tidak kelihatan? Silahkan cari ya. Syekh bin Baz pun sama mengatakan zahirus sunnah, yang zahir dari riwayatnya para sahabat, sunnahnya ketika sujud tidak merapatkan kedua kaki. Terima atau tidak terima, begitulah kenyataannya. Ya, kenyataannya zaman para sahabat zaman yang terbaik. Kira-kira lebih baik zaman kita apa zaman para sahabat? Zaman para sahabat. Yang sholatnya lebih baik ya, para sahabat. Yang gerakan sholatnya lebih mirip dengan Nabi itu Ustadz antum apa para sahabat kira-kira? Para sahabat. Jadi ketika Imam Ahmad meriwayatkan sholat itu bukan sholatnya beliau. Imam Ahmad menulis bab kitab sholat itu bukan sholatnya Ahmad, bukan. Itu sholatnya Nabi Muhammad SAW berdasarkan riwayat para sahabat. Antum cari yang semisal kitab fikih menjelaskan sholat sebagaimana karyanya para ulama salaf, tidak akan antum temukan di zaman sekarang. Mengapa? Karena zaman sekarang zamannya jauh dibandingkan ulama salaf. Ketemu tabi'in tidak, ketemu tabi'ut tabi'in tidak, ketemu sahabat juga tidak. Terus antum percaya begitu saja. Ulama mutaakhirin zaman akhir nulis kitab sifat salat Nabi Muhammad SAW. Dari judul antum harusnya tanya, kok bisa seorang ulama lahir 1400 tahun setelah Nabi hijrah ke kota Madinah menulis kitab sifat salat Nabi? Dapat dari mana? Harusnya antum kritis. Kok bisa? Dapat dari hadis-hadis. Apakah hadis yang lain tidak ada yang membantah hadis tersebut? Apakah dia sudah mengumpulkan jutaan hadis? Yang jelas tidak mungkin ya, kemampuannya tidak akan cukup, waktunya tidak akan cukup. Wong di zaman salaf pun yang menghafal hadis jutaan orangnya 1-2, apalagi di zaman sekarang ya, pagi disebutkan nyari ponggol, siang disebutkan golek warung sayur asem, ya, bengi golek sega apa nih, sega kucing. Ya. Kita disibukkan dengan nafaqat harian, berharap antum mengalahkan ulama salaf, ngimpi, mustahil. Mereka rela kencing darah, kurang minum, atau kurang minum dikit aja, udah kelakuan. Ya. Mereka rela rihlah, bukan puluhan kilometer, ratusan kilometer berjalan kaki sampai uangnya habis, singgah kerja dulu, tinggal di situ, baru mengumpulkan nafkah, jalan lagi mencari ilmu. Masa antum membandingkan diri antum dengan yang begitu? Terlalu jauh.
Maka insyaallah dalam belajar fikih Islam ini nasihat saya kembali ke kitab para ulama salaf. Cari ustaz yang mengajak antum kepada mereka, itulah manhaj salaf. Jangan terlalu percaya dengan ustaz, termasuk yang ngomong di sini. Jangan percaya sama saya. Kalau antum mendengar ana mengatakan menurut saya, antum jangan percaya. Ya, antum simpan di kantong aja. Ini perkataan ustaz, ini simpan kantong. Agar perlu dideleng orangnya usah dideleng. Tapi kalau saya katakan ini fatwanya Imam Ahmad, antum hati-hati. Itu fatwa orang yang bertemu dengan tabi'ut tabi'in. Ya, itu fatwa seorang imam yang diakui di zaman banyak imam. Ya. Kalau di kita sekarang jadi guru TPQ diundang imam. Ya. Jenggote dawa ustaz otomatis, ya kan? Padahal ilmunya tidak terbukti. Tapi di zaman beliau di mana banyak sekali a'immah, orang-orang yang kompeten menjadi imam fiddin, imam dalam urusan agama, Imam Ahmad termasuk yang paling menonjol. Atau anda sampaikan fatwa dari beliau, itu harus hati-hati, fatwa penting. Kalau dari saya jangan percaya, bisa jadi kesalahan, bisa jadi lupa, bisa jadi salah berijtihad. Itu logikanya Pak. Itu yang kami dapatkan dari guru-guru kami. Guru-guru kami katakan seperti kalau kamu mendengar perkataan saya itu sama seperti kamu, bisa berbuat salah, bisa berbuat salah. Tapi kalau saya sampaikan perkataan Ahmad, maka dia orang yang jauh lebih baik dari saya secara agama, secara hafalan Quran, secara hafalan hadis, kebersihan jiwa, keberkahannya. Antum tahu kisahnya sendal Imam Ahmad dibuat ruqyah orang, ya dah? Baru sendalnya, antum udah datang aja jinnya nggak pergi-pergi. Ya. Itu sendalnya datang, jinnya udah kocar aja. Jadi hendaknya kita rendah hati dalam berfikir, kembalikan kepada ulama salaf. Ya, itu jalan yang selamat dan yang sudah pernah ditempuh oleh imam-imam besar. Ya. Baik, kita lanjutkan materi kita insyaallah. Kemarin sampai wa yaqulu fi sujud, ketika sujud, ya ketika sujud doanya apa? Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Qala al-muallif ya al-imam Syekh Mansur al-Buhuti ala ma taqaddam fi tasbih ruku'. Hukumnya sama persis antara tasbih sujud dan tasbih ruku'. Sekarang berarti waktunya membahas masalah berdoa ketika sujud ya. Tapi sebelum itu kita bicara tentang hukumnya dulu ya. Hukumnya apa tasbih rukuk dan tasbih sujud, hukumnya apa? Sunnah. Membaca subhana rabbiyal a'la, membaca subhana rabbiyal azim ketika rukuk dan sujud, hukumnya apa? Wajib. Antum tinggalkan berarti kewajiban melakukan apa? Sujud sahwi. Ya, wajib itu hukum, bukan sunnah. Wajib 1 kali ya, 2-3 kalinya hukumnya sunnah ya. 1 wajib, 2 sunnah, 3 sempurnanya sunnah tersebut ya. Antum ketika rukuk membaca subhana rabbiyal azim sampai 3 kali, antum mencapai sunnah sempurna, tapi baru batas sempurna yang paling bawah. Kemarin kita juga sampaikan ya bahwasanya Imam Ahmad meriwayatkan perkataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ya. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menyampaikan berapa? 3 kali itu ya sempurna. Kemudian di atasnya lagi berapa? 5 kali. Di atasnya lagi berapa? 7 kali. Pembatasan seperti ini itu diberikan kepada imam, diberikan kepada imam. Mengapa? Karena imam itu harus menjaga makmum-makmum. Imam itu tidak sholat sendirian, dia seorang pemimpin dalam sholat, harus mempertimbangkan kemampuan makmum. Dan Nabi SAW gimana? Sujudnya panjang sekali atau tidak? Mari kita sampaikan. Bukti Nabi SAW sujudnya ada batasannya. Ya, ada batasannya.
Salah satunya dalil dari sahabat Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah menyampaikan, dahulu kami menghitung berapa lama sih Nabi Muhammad SAW kalau sujud. Berarti ceritanya Nabi sholat sendiri atau sholat jamaah? Jamaah. Mereka di belakang menghitung sujudnya Nabi Muhammad SAW. Setelah dihitung ternyata paling lama beliau sujud, saya baca tasbih Subhana rabbiyal a'la itu sampai 10 kali. Saya baca tasbih Subhana rabbiyal a'la 10 kali, Nabi bangkit dari sujudnya. Itu sudah paling lama. Oleh karena itu, sebuah kejadian kita sudah sampaikan dalilnya. Ketika Nabi sudah dihitung sampai 10 tasbih, orang tangi-tangi. Ya kan? Saat itu sahabat merasa ada sesuatu terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Apakah ada wahyu yang diturunkan, atau beliau sedang mendapatkan suatu peringatan dan lain sebagainya dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dijawab apa? Wa inna mabni irtahala ala dhahri. Sesungguhnya cucuku ini sedang main-main di pundakku ketika sujud. Wa ana akrahu hatta yaqdiya hajatahu. Dan aku tidak ingin bangkit dari sujud menunggu dia selesai bermain di atas pundak. Menunjukkan berarti Nabi biasanya sujudnya lama atau cuma sampai 10 saja? 10. Kalau buktinya apa? Para sahabat merasa heran. Kalau sudah terbiasa lama sujudnya lebih dari 10 tasbihat, harusnya para sahabat nggak perlu berheran dong. Ya, herannya para sahabat ketika Nabi sujud terlalu lama menunjukkan biasanya sujudnya tidak lama. Ya. Oleh karena itu seorang imam maksimal adalah 10 tasbihat. Adapun makmum maka tidak ada aturan pembatasan jumlah. Mengapa? Karena sholatnya makmum itu mengikuti imam bacanya berapa? Makmum mengikutinya. Ini kita belum bicara masalah doa. Lalu boleh nggak doa? Ya boleh saja. Tadi saya sudah sampaikan. Nanti insyaallah perinciannya. Baik, al-kamil fi tasbih qala al-qadhi Abu Ya'la. Ya, al-qadhi Abu Ya'la. Kalau antum baca kitab dari Hanabilah dari Imam Ahmad, kalau antum membaca ada nama al-qadhi, maksudnya adalah Abu Ya'la. Ya. Qala al-qadhi Abu Ya'la al-kamil fi tasbih in kana munfaridan ma la yukhrijuhu ila as-sahwi wa fi haqqi al-imam ma la yashukku 'ala al-ma'mumin. Nah, beliau mendapatkan riwayat-riwayat dari Imam Ahmad, kemudian dibandingkan dengan fatwa-fatwa para tabi'in. Ternyata didapati kesimpulan sederhana. Ketika orang rukuk dan sujud, kemudian sholatnya munfarid, tidak ada batasan. Batasannya cuma satu. Jangan sampai terlalu lamanya menyebabkan dia ngelamun. Ya, jangan sampai terlalu lama ruku kemudian menyebabkan dia ngelamun, memikirkan sesuatu di luar sholat. Nah, kalau sudah begitu berarti tidak baik. Lihat, makanya masing-masing orang berbeda-beda. Ya, tidak mesti yang sholatnya lama banget berarti hebat teman, belum tentu juga. Ya. Karena ada orang yang butuh waktu lama untuk menghadirkan hatinya. Ketika sholat sendiri, mungkin dia membaca Subhana rabbiyal azim 10 kali baru sadar. Ternyata Allah Subhanahu wa taala sangat agung berada di depannya, memperhatikannya. Dia baru sadar ketika 10 kali. Ada orang yang bacanya cuma 3 kali sudah bangkit keimanannya. Ya, jadi beda-beda. Yang jelas satu patokannya. Pertama, semua orang beda-beda. Yang kedua, jangan sampai lamanya menyebabkan antum ngelamun, ngantuk, atau berhayal sampai membayangkan sesuatu yang sudah berada di luar sholat. Ya bar sholat pantuku lau hafa, ya bar sholat pan medang nangdi, suwen. Berarti kesuwen. Ruku antum sudah terlalu lama. Ya, sujud pun sama. Ya, sujud pun sama. Mengambil hukum yang sama. Munfarid nggak ada batasannya. Ya, akan tetapi jangan sampai menjurus kepada
bahkan bisa lupa rakaat. Nah, lupa rakaat itu rakaat pira ya karena kelamaan. Makanya masing-masing lihat dirinya sendiri ya, masing-masing lihat dirinya sendiri. Dan antum jangan maksa antum harus orang lain harus sama seperti antum. Iskon sholatnya cepat memuji. Kayak contohnya itu juga dinikmati. Ya, belum tentu orang terlalu menikmati bablas malah. Ya, antum bisa sampai 20 detik, 30 detik sekali rukuk sekali sujud, orang lain belum tentu. Ya. Pertama bobot tubuhnya mungkin ibaratnya kelas A 90 plus ya. Kelas A 90 kilo plus ini gampang goyah ini ya, kalau terlalu lama rukuk dan sujud. Jadi jangan dibandingkan. Gampang patokannya ulama salaf sederhana, mala yakhrujuhu ila sahwi. Selama dia tetap dalam kondisi sadar, tahu rakaat berapa, sedang apa, tidak menyebabkan khayalan di luar salat, tidak menyebabkan lamun, tidak menyebabkan ngantuk, nah itu batas antum. Coba kapan-kapan dicoba. Antum batas lamanya berapa? Itu loh riset ya. Antum riset. Saya rukuk paling lama coba berapa kali tasbih? Siapa tahu 100, 200 ya. Enggak ada salahnya. Antum coba latihan. Kalau sudah terlatih berarti bisa mimpi salat gerhana. Ya kan aku ini. Wah, saya kira-kira 500 kuat nih. Tasbihat 500 subhanarabbiyal azim. Itu kalau kelamaan bisa bikin berhayal kemana-mana ya, karena lafadznya mungkin itu terulang-ulang terus ya. Baik. Wa fi haqqil imam, adapun seorang imam la yasyuqu 'alal ma'mumin. Patokannya cuma satu tadi. Kenapa muncul pembatasan tadi? 3. Kalau riwayat 3 Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca 3 kali ya. 5 pun ada, 10 pun ada. Riwayat para sahabat mereka yang menghitung Nabi tasbihatnya sekitar 10 kali. Tapi kenapa dibatasi seorang imam tidak seperti Imam Farid? Karena imam wajib untuk memperhatikan hak makmum. Dan nanti ada juga riwayat dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq ya, radhiyallahu anhu. Beliau yang salatnya paling mirip dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan imam di Indonesia, ya saya tahu karena Indonesia itu mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu di tasyahud awal, salat-salat yang 2 rakaat lebih ya. Di tasyahud awal itu Imam Syafi'i fatwanya adalah tetap bersalawat ya, sehingga panjang tasyahud awalnya lah. Tapi kalau ternyata riwayat para sahabat mengatakan hal yang berbeda ya. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq tasyahud pertamanya sangat sebentar sekali. Itu pegangannya Imam Ahmad. Oleh karena itu Imam Ahmad mengatakan tidak ada salawat, tidak disyariatkan, bahkan mengatakan ya, tegas beliau mengatakan tidak disyariatkan salawat ketika tasyahud awal, cuma sampai syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya. Cuma sampai situ. Kenapa? Karena para sahabat perbuatannya seperti itu. Jadi mazhab Imam Ahmad itu mazhab yang luar biasa. Mengapa? Athar para sahabatnya sangat banyak ya, bekal fatwa sahabatnya sangat banyak yang tidak dipunyai oleh Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan Malik. Mengapa kok bisa seperti itu? Bisa singliannya orang dua gampang. Karena imam yang lain tidak keliling dunia, itu alasannya ya. Para sahabat kan tersebar ya kan, di zaman Nabi saja sallallahu alaihi wasallam sahabat sudah disebar. Apalagi setelah wafatnya sallallahu alaihi wasallam para sahabat tersebar lagi. Maka yang paling banyak mengumpulkan fatwa sahabat ya mereka yang mau keliling dunia. Yang mau pergi ke Yaman, pergi ke Afrika, pergi ke Damaskus, pergi ke Mesir, Baghdad, keliling. Cuma satu yang melakukan itu Imam Ahmad. Masalahnya itu sederhana. Dan Imam Syafi'i dulu pinter, ya Imam Syafi'i kecerdasannya diakui bahkan oleh gurunya sendiri. Ya, Imam Malik kecerdasannya diakui. Abu Hanifah lagi lebih cerdas dari mereka semua. Tapi kita bicara syariat Islam bukan yang paling cerdas, tapi bicara tentang dalil. Siapa yang paling kaya dalilnya? Mengapa Anda pilih mazhab Ahmad? Sederhana. Imam Malik Madinah, Imam Syafi'i Mekah, Mesir, ya. Abu Hanifah menetap di Kufah. Cuma Imam Ahmad yang keliling ke semua daerah tersebut.
Secara sederhana yang mengumpulkan semua hukum fikih itu ya Imam Ahmad. Beliau mengerti fikihnya Syafi'i, beliau mengerti fikihnya Abu Hanifah, beliau mengerti fikihnya Imam Malik, dan mengambil fatwa sahabat dari seluruh dunia. Itu kelebihannya Imam Ahmad. Ya, oleh karena itu kalau Syekh Amir Bahjat, sungguh kenikmatan yang sangat besar antum bisa mempelajari fatwanya Ahmad. Mengapa? Karena di antara 4 imam besar tersebut yang memiliki dalil paling banyak dari riwayat Nabi yang sahih maupun yang dhaif, dan dari riwayat para sahabat, bahkan tabi'in dan tabi'ut tabi'in, tidak ada dari 4 itu yang menandingi Imam Ahmad. Itu kelebihannya. Jadi bahasa Tegalnya tentu ya. Tenang, kalau mengikuti Imam Ahmad itu perasaannya kita lebih seret. Mengapa? Fatwanya banyak sekali sumbernya. Bukan hanya hadis langsung dipahami sendiri, tidak begitu. Ketika hadis beliau cari dulu fatwa sahabat yang mendukung, kemudian fatwa tabi'in yang mendukung, fatwa tabi'ut tabi'in yang mendukung, baru disimpulkan sebuah hukum seperti itu. Dalam riwayat as-sahabah hazaru tasbih Nabi sallallahu alaihi wasallam wa la yatajawazu 10. Jadi kita sudah sebutkan para sahabat menghitung ketika Nabi menjadi imam salat tidak lebih dari 10 tasbihat ya. Jadi kalau dikatakan mana Nabi dalilnya menyuruh 10, ya Nabi tidak bilang memang kamu tasbihnya 10 saja, tidak bilang begitu. Tapi sahabat menghitung ya, sahabat Anas bin Malik menghitung berapa lama, ternyata tidak pernah lebih dari 10 tasbihat. Wala aula an yastakthir min at-tasbih la ba'sa bidu'a ya. Dan yang utama, antum tahu riwayat tentang doanya Nabi SAW di sujud banyak, di rukuk banyak, duduk di antara 2 sujud juga banyak riwayat doa SAW. Dan tadi dikatakan Nabi cuma baca tasbihat 10. Terus ada riwayat Nabi SAW berdoa ketika sujud. Cara menggabungkannya gimana? Kebanyakan yang saya lihat kesimpulan yang sangat terburu-buru ya, mengatakan disunahkan agar setiap sujud itu sering-sering berdoa, kemudian memperbanyak doa. Betul lafaz hadisnya begitu. Tapi kita katakan ya, bahwasanya yang mengatakan itu saja tidak terus-terusan berdoa, itu dia yang menjadi masalah ya. Yang menyuruh antum untuk berdoa ketika sujud siapa? Ya Nabi SAW ya. Wa amma sujud fa aktsiru fihi du'a. Adapun sujud, maka perbanyaklah di dalamnya doa. Harusnya yang melakukan pertama siapa? Ya beliau yang bertiga kan, sallu kama ra'aitumuni usolli, kan begitu, ya kan? Dan beliau memerintahkan sahabat untuk perhatikan salatku, supaya kalian tahu sholat yang paling benar itu seperti apa. Nyatanya beliau ketika sholat tidak terus-terusan berdoa ketika sujud. Itu. Jadi kalau ada fatwa mengatakan sebaiknya disunahkan seseorang membiasakan selalu berdoa ketika sujud, itu wajib. Kok bisa yang nyuruh saja tidak selalu berdoa ketika sujud, dan riwayatnya sangat banyak. Nabi tidak selalu berdoa ketika sujud. Oleh karena itu Imam Ahmad sederhana fatwanya, boleh berdoa dan tidak disunahkan kecuali sholat sunnah. Ya, adapun perintah-perintah Nabi SAW, semua yang berkaitan dengan perintah memperbanyak doa, itu konteksnya adalah sujud di dalam sholat sunnah. Sederhana. Tapi antum cari di kitab hadis nggak akan ketemu penjelasan kayak gitu. Adanya di kitab fikih. Ya. Adapun di sholat wajib, maka tidak disunahkan untuk berdoa ketika rukuk dan sujud, kecuali ada satu kondisi. Nanti kita simpulkan bareng-bareng ya. Adapun sholat wajib, ya pada aslinya tidak disunahkan berdoa ketika rukuk, sujud maupun duduk di antara 2 sujud, kecuali satu kondisi. Hajatun nafs, antum punya masalah, antum punya cita-cita yang belum kesampaian, antum punya hajat, ya, antum punya akan menyelenggarakan acara besar, misalnya walimah untuk kesekian kalinya. Ya anaknya papat, ya kan walimah anak pertama, walimah anak kedua, walimah anak ketiga. Kenapa? Boleh-boleh saja walimah lebih dari 1 kali. Ya,
walimatul hajj, walimatul khitan, ya kan? Walimatul safar. Mulai kenapa tuh curiga dan kayak gitu? Curiga dan teman sih itu curiga. Adapun antum memiliki hajatun nafs, antum seorang pemuda, ya, bujang kemuda, ya, ganteng kayak orang, ya, hendak menikah. Lah antum pas sujud berdoa disunah karena antum punya hajatun nafs, ya. Adapun antum tidak ada bayangan sebuah peristiwa besar atau antum lupa untuk bertaubat dan lain sebagainya, maka pada asalnya perintahnya memperbanyak tasbih. Itu perintah asalnya. Antum punya hajatun nafs, antum punya hajat di dalam jiwa, sampaikan dalam doa ketika sujud, rukuk dan duduk di antara dua sujud. Tapi jangan lupa, yang wajibnya jangan ditinggal. Ya, yang wajib ketika rukuk apa? Tasbih paling tidak 1 kali. Yang wajib ketika sujud apa? Ini bisa dilakukan pada baik. Rukuk sujud kok beda lafadznya burine tuh. Rukuk tasbih, ya, cuman azim, ada sujud a'la, ya kan? Sama-sama tasbih. Jadi sujud antum punya hasil berdoa yang banyak. Tapi jangan lupa yang wajib. Yang wajib apa? 1 kali. Tasbih 1 kali, ya. Duduk di antara 2 sujud yang wajib apa? Istighfar, yang wajib istighfar. Ya. Doa selainnya boleh. Ya, doa selainnya, salah satunya yang diajarkan kepada sahabat Mu'adz, ya, beberapa lafaz doa ketika duduk di antara 2 sujud. Nanti insyaallah kita sampaikan. Dalil mengenai tasbih ini tidak boleh dibolak-balik, ya. Subhana rabbiyal azim ditaruh di sujud, subhana rabbiyal a'la ditaruh di rukuk. Itu masalah itu, ya. Gerkelalen bimen. Ya. Lama dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala lamma nazalat fasabbih bismi rabbikal azim qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ij'aluha fi ruku'ikum. Ya. Ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikan itu bacaan rukuk kalian. Maka asalnya bacaan rukuk adalah subhana rabbiyal azim. Adapun doa ada 2 kondisi, ya. Salat wajib kalau punya hajatun nafs. Adapun salat sunnah maka mutlak, ya, atau boleh berdoa, disunahkan. Walamma nazalat sabbih isma rabbikal a'la, ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ij'aluha fi sujudikum. Adapun ayat ini subhana rabbiyal a'la, maka jadikanlah zikirmu ketika sujud. Tambahan wa bihamdi sudah pernah kita jelaskan, ya. Tambahan wa bihamdi apa hukumnya? Hukumnya apa? Jadi wis tahu. Nah, makruh. Ada khilaf, ya, dalam mazhab Imam Ahmad. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan sebaiknya ditinggalkan. Karena riwayat wa bihamdihi takallam fihi ulama, para ulama banyak memperselisihkan tentang kesahihan lafaz wa bihamdihi. Kemudian lafaz tanpa wa bihamdihi ini riwayatnya jauh lebih banyak dan jauh lebih kuat. Oleh karena itu al-aula tarkuhu, ya, fatwa Imam Ahmad sebaiknya wa bihamdihi ditinggalkan. Tapi kalaupun antum melakukannya, antum harus tahu dalil yang sahih. Kalau sahih maka silahkan diamalkan. Kalau tidak tahu maka sebaiknya ditinggalkan, ya, karena riwayatnya dibicarakan oleh para ulama. Kalau antum bisa meneliti sendiri bagus, ya. Usahakan antum bisa meneliti hadis sendiri, ya. Usahakan antum bisa meneliti hadis sendiri. Jadi anak bisa tanya sama antum dulu, ya, hasilnya apa, kesimpulannya hadis ini sahih atau dhaif. Jangan cuma jari-jari, ya. Soalnya dasarnya cuma kitab si jidok. Menurut Syekh Fulan dalam kitabnya si jidok. Alhamdulillah. Ya. Wal amal 'ala al-itlaq la 'ala at-taqyid, ya. Jadi secara mutlak wajib ketika rukuk dan sujud membaca tasbih, tidak boleh ditinggal. Meskipun ada riwayat Nabi berdoa di dalam sujud tidak menafikan kewajiban tasbih.
Ya, doanya Nabi SAW dalam rukuk dan sujud tidak menafikan kewajiban tasbih. Waqad warada anna Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a fi mawdi'i sujud wa ruku' wa baina sajdatayn wa dhalika dalilun 'ala al-jawaz lal afdal lianna akthara riwayat tasbihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dallah 'ala al-iktisar bi tasbihat wal istighfar wa baina sajdatayn. Adapun riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa ketika sujud dan ruku' maka menunjukkan bolehnya. Boleh berarti kalau ada kebutuhan. Kalau antum perlu silahkan berdoa, ya disunahkan untuk berdoa. Ini tempat-tempat yang mustajab, ya terlebih paling mustajab ketika sujud. Kalau antum ada hajat sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika sujud. Tapi ingat yang wajib tidak boleh ditinggal. Mengapa begitu? Karena kebanyakan riwayat salatnya Nabi Muhammad SAW beliau mencukupkan dengan tasbihat saja, subhana rabbiyal a'la dan rukuk subhana rabbiyal azim tanpa ditambah. Kebanyakan riwayat salatnya beliau kayak gitu. Jadi kalau ada fatwa mengatakan lazimkan berdoa, nah berarti Nabi tidak melazimkan, terus gimana? Atau ikut sunnahnya siapa? Ya kan? Ini termasuk fatwa yang makanya saya bilang berarti terburu-buru dapat hadis satu, wah Nabi berdoa, atau disunahkan berdoa. Bentar dulu. Kondisinya seperti apa dulu? Karena kebanyakan riwayat Nabi tidak berdoa ketika rukuk dan sujud, tapi mencukupkan dengan tasbih. Bukan berarti tidak lebih baik. Tasbih itu memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau antum memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan haknya Allah, antum berikan hak Allah Subhanahu Wa Taala, salat antum berkualitas. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim, hajat antum tuntas semua. Jadi jangan dijawab masa doa aja nggak boleh, bukan begitu. Kita bicara tentang sholat yang berkualitas itu gimana? Antum doa mawadhi'nya banyak, tempat berdoa itu banyak. Tapi sholat yang berkualitas yang pernah melakukannya adalah seorang hamba namanya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sholatnya beliau yang paling berkualitas. Kalau antum mau protes, proteslah kepada beliau. Ya. Kenapa kok banyak riwayat beliau ketika sujud tidak berdoa? Atau protes? Ya, silakan protes kalau mau protes. Tapi kalau ingin mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, maka tadi para ulama sudah menjelaskan, ya tempatnya berdoa ketika ruku, sujud atau duduk di antara dua sujud. Di sholat sunnah maka antum berdoa sepuasnya, tapi kewajiban itu jangan ditinggal. Adapun di sholat wajib maka terikat antum ada hajat, ya usahakan ada hajat, ingin bertobat pada Allah Subhanahu Wa Taala juga hajat. Dan manusia kan kadang lupa bertobat. Kalau lupa untuk bertobat maka perbanyak tasbih, ya perbanyak tasbih karena itu yang asli. Adapun doa adalah tambahan. Aidan anna hadits Uqbah fihi amru syari' bil nuqt wa riwayat ad-du'a bil fi'l wal qaul muqaddam 'ala al-fi'l. Nah, ini sederhana kaidah fikih, ya. Riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa itu perbuatan apa beliau memerintahkan? Perbuatan, ya. Nabi berdoa ketika sujud membaca ini. Nabi berdoa ketika sujud membaca ini. Itu kan diriwayatkan oleh sahabat melihat Nabi melakukan itu, ya kan? Adapun mencukupkan dengan tasbih itu perintah dengan lisan. Perintah dengan lisan. Dalilnya tadi, ya, lamma nazalat fasabbih bismi rabbikal azim ij'aluha fi ruku'ikum. Ini perintah dengan lisan, ya kan? Perintah dengan lisan wal qaul muqaddam 'alal fi'l. Perintah dengan lisan itu lebih dikedepankan dibandingkan perbuatan. Ya. Kalau perbuatan itu memiliki banyak ihtimal kemungkinan. Kemungkinan salah satunya apa? Kita sampaikan hajatun nafs. Kemungkinan salah satunya apa? Salatnya sunnah. Ya. Tapi kalau perintah maka mutlak. Ya, kalau perintah maka mutlak. Al-qaul muqaddam 'alal fi'l. Wa jawaz ziyadah 'ala tasbih la yadullu 'ala istihbab fi dhatihi walakin qad tustahabbu idza wujidat hajatun fi nafsihi kat-taubah. Tambahan ketika antum rukuk dan sujud setelah membaca subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la, atau ketika duduk di antara dua sujud rabbighfirli. Tambahan doa setelahnya tidak sunnah secara mutlak, tapi sunnahnya muqayyadah. Sunnahnya terikat dengan kondisi tertentu. Salah satunya kondisinya apa tadi?
hajatun nafs, ya. Antum sedang merasa ingin tobat, antum sedang merasa ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, antum sedang kelingan kesalahan-kesalahan, maka doa. Mau sholat wajib, sholat sunnah sama. Yang kedua, apalagi kondisinya sholat sunnah mutlak, antum berdoa sepanjang-panjangnya. Antum habisin doa di Hisnul Muslim juga boleh, ya. Jadi doanya panjang, sujud sambil lirik-lirik buku, ya. Wa ala hadza laysatil muwadhabah ala fi'lin min fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka melazimkan berdoa ketika sujud dan ruku itu bukan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi itu kesimpulan beberapa ulama. Dan kebanyakan ulama zaman sekarang berfatwa seperti itu. Antum silahkan cek kalau nggak percaya. Antum cek ya, ketemu ustaz, antum tanya. Rata-rata pasti akan mengatakan itu. Rata-rata akan mengatakan itu. Disunahkan antum untuk terus-terusan memperbanyak doa ketika sujud. Rata-rata kan fatwa seperti itu. Jarang yang menyampaikan ilmu ini, ya. Padahal ilmu ini ilmunya ulama salaf. Makanya saya katakan, kembalikan ilmu kepada ulama salaf. Insyaallah untuk akan dapatkan ilmu sebagaimana di zaman itu, ya, sebagaimana di zaman generasi terbaik. Manusia-manusia lebih alim dari kita, lebih faqih dari kita, lebih zuhud daripada kita, lebih mulia daripada kita, lebih cintai Allah Subhanahu wa taala karena mereka lebih banyak ibadahnya dari kita, lebih tulus dari kita, ya, mereka menolak hadiah, mereka menolak riswah, mereka menolak dekat dengan para umara, para ahli ilmu sejati, para tulabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Subhanallah. Di dalam Syarhul Kabir, kitab Syarhul Kabir, ya, Al-Imam Ibnu Umar Al-Maqdisi, Nabi SAW dalam sujudnya pernah berdoa, Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli, ya. Nabi SAW pernah berdoa di sujudnya, Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Kalau antum lihat zahir hadis ini, nih kita tes, ya. Kalau antum lihat zahir hadis ini, berarti boleh nggak ketika sujud saya tidak membaca Subhana Rabbiyal A'la? Antum lihat hadis ini nih, antum lepaskan dari fikih, ya, antum lepaskan seakan-akan antum nggak pernah berangkat majelis Raudhul Murbin, ya. Antum nggak pernah ngerti tentang fikih, antum ilmunya langsung kepada Quran dan hadis, tak kasih hadis, ya. Nabi SAW pernah berdoa dalam sujudnya, Subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma gfirli. Berarti saya ambil kesimpulan, ya, tidak wajib membaca Subhana Rabbiyal A'la, ya. Itu kalau antum belajarnya langsung hadis hasilnya seperti itu, ya, karena riwayat ini tidak menyebutkan Subhana Rabbiyal A'la, iya kan? Padahal kalau antum belajar usul fikih, mereka akan mengatakan penyebutan doa di sini tidak menafikan doa sebelumnya. Tidak berarti Nabi tidak mengatakan Subhana Rabbiyal A'la. Ini hanya mengatakan setelah membaca itu Nabi menambahkan doa Subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma. Itu fuqaha seperti itu. Adapun ahlu zahir yang cuma lihat zahir hadis akan mengatakan ini dalil. Lalu hadis ini akan dibawa kemana? Karena pasti seperti itu. Gayanya selalu seperti itu. Ya, di sini dibawa antum, ya, bawa pulang aja hadisnya, nggak apa-apa, ya, kitabnya di rumah disimpan baik-baik. Tapi kita katakan penyebutan doa di sini tidak menafikan wirid sebelumnya. Kenapa sahabat hanya meriwayatkan lafaz ini? Karena lafaz sebelumnya ma'ruf di hadis yang lain. Subhana Rabbiyal A'la, lafaz ini ma'ruf di hadis yang lain, dan itu merupakan perbuatan para sahabat, jadi nggak perlu disebutkan. Yang perlu disebutkan adalah tambahannya untuk antum mendapatkan faidah bahwasanya setelah Nabi membaca Subhana Rabbiyal A'la, Nabi membaca Subhanakallahumma bihamdik Allahumma gfirli. Dengan begitu semua hadis berjalan beriringan, tidak tabrak-tabrakan. Juga di hadis yang lain Nabi SAW mengajarkan ketika sujud, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau cuma antum pegang lafaz ini, antum mengatakan, loh kok gak baca Subhana Rabbiyal A'la? Kan begitu pasti pertanyaannya, iya kan? Itu pertanyaan awal, ya, pertanyaan awal. Setelah diteliti ternyata apa penjelasan para ulama? Ini zikir dibaca setelah tasbih. Udah, jadi hadis semuanya kepakai.
bukan asal ditabrak. Oh berarti boleh, oh berarti nggak boleh ya, itu amatiriyun ya. Oh iya, ahli fikih yang amatiriyun ya. Lebih baik dia harus duduk belajar pada para ulama lebih banyak dibandingkan mengajar ya. Karena bahaya, mengajar itu bahaya. Oleh karena itu saya selalu menisbatkan tidak kepada diri saya, tapi kepada ulama salaf supaya saya bebas tanggung jawab, ya kan? Enak, makanya antum kalau taklid itu enak, ya aman. Antum tidak ada pertanyaan, kenapa anda mengatakan itu? Antum bebas dari pertanyaan itu. Oh saya tidak mengatakan itu, yang mengatakan ini Ahmad, saya nurut kali Kiai Ahmad. Enak, ya kan? Daripada antum jawab sendiri, oh berdasarkan hadis ini, lalu dijawab balik. Bagaimana dengan hadis yang ini? Kenapa antum tidak baca? Oh kan rumit jadinya. Daripada rumit-rumit, lebih baik antum pikirannya untuk pikir yang lain, ya. Pikir bangun IKN. Allahumma gfirli dzambi kullahu diqqahu wa jillahu awwalahu akhirahu. Dalam salah satu sujudnya juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma gfirli dzambi kullahu diqqahu wa jillahu awwalahu wa akhirahu. Ya Allah, ampunilah seluruh dosaku, semuanya, yang tersembunyi, yang nampak, yang dahulu dan yang akan terjadi. Ya, insyaallah doanya indah sekali. Dan sahabat Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan, ahabbul kalami ila Allah an yaqula al-'abdu wa huwa sajid. Perkataan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah ketika hamba sujud kemudian mengatakan, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ini adalah perkataan yang makomnya sangat tinggi menurut sahabat Ali radhiyallahu anhu. Karena beliau termasuk fuqahaus sahabah, ya. Sahabat Ali ini termasuk sahabat yang tergolong fuqaha, yang dijadikan rujukan ketika berfatwa. Ya, salah satunya adalah sahabat Ali. Yang lain yang bersama beliau ada sahabat Mu'adz bin Jabal, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Abbas dan sahabat-sahabat yang lain. Tapi termasuk yang paling sering dijadikan rujukan fatwa termasuk adalah sahabat Ali radhiyallahu anhu. Dan beliau punya perkataan yang ma'ruf, perkataan yang ma'ruf. Beliau mengatakan, man lam ya'rif an-nasikh minal mansukh, ya, barang siapa yang tidak mengerti hukum yang nasikh dan hukum mansukh, hukum yang sudah dihapus dan yang menggantikannya, maka tidak halal baginya untuk berfatwa, haram. Ya. Sedangkan kita langsung kita perbandingan mazhab, wajib, nih belajar langsung perbandingan mazhab terpimpin. Ya. Dia satu mazhab saya nggak menguasai, kemudian langsung perbandingan mazhab. Dia kira di dalam mazhab sendiri tidak ada khilaf. Ya. Dia tidak punya pijakan yang kuat, hanya karena pelajari kitab apa? Bidayatul Mujtahid, wa Nihayatul Muqtasid. Ya, judulnya berat, ya. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Itu salah satu kurikulum yang pernah digunakan oleh Universitas Islam Madinah. Tapi menuai banyak kritik dan evaluasi, akhirnya sekarang kembali ke kitab yang antum baca. Insyaallah. Dulu kurikulumnya Radul Murbi, ya. Ini dulu kurikulumnya UIN, ya, kemudian diganti dengan Bidayatul Mujtahid. Kenapa? Karena sempat Kota Madinah menjadi rujukan mahasiswa, isinya tuh bukan kayak anak antum amatir pengen belajar, bukan, tapi isinya adalah masyayikh, ya, termasuk Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dulu pernah kuliah S1 tapi setelah beliau menjadi syekh, bukan ketika awal belajar seperti anak tuh baru belajar fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun, daftar UIM, ya kan. Di zaman dahulu UIM pernah diisi mahasiswanya adalah masyayikh. Oleh karena itu kurikulumnya tidak mungkin Hambali terus. Mereka dari kecil belajarnya Hambali, ya. Sehingga ketika kuliah bukalah Bidayatul Mujtahid. Yang ajib sekarang karena pengalaman belajarnya sama, mereka mengira dirinya adalah Ibnu Utsaimin. Ya, kebanyakan mahasiswa sekarang merasa dirinya adalah Syekh Ibnu Utsaimin karena mengalami perjalanan belajar yang sah. Oh ya, beda jauh. Beliau sudah selesai masalah Radul Murbi ini pelajaran SMP, sudah lewat semua. Sehingga perlu mempelajari bidayah karena perlu mengerti perkataan di luar mazhab Hambali. Nah sekarang bahasa Arab berangkat baru ikut khusus lughah.
Ida doanya baru ikut di sana. Lihat betapa masih level bawahnya. Kemudian begitu masuk kelas syariah langsung bidayatul mujtahid. Wah, pulang jadi mufti kabir. Ya. Pulang langsung dari ahli ijtihad. Perkataan Abu Hanifah lemah. Perkataan Imam Ahmad tidak sesuai dengan dalil yang sahih. Ya. Hasilnya melahirkan para pendekar, tapi yang tidak bisa bertarung. Karena kita ngomong keras saja. Tapi secara dalil, alhamdulillah sangat lemah. Oh, dia istilah sahih dan dhaif antara ulama salaf dan sekarang saja beda kok. Ya, kalau zamannya Imam Ahmad, hadis yang antum katakan dhaif itu dikatakan maudhu atau munkar. Kalau Imam Ahmad mengatakan dhaif, itu yang tidak memenuhi syarat sahih. Jadi sahih kurang secuil itu sudah dhaif, karena tidak sahih maka dhaif. Ya. Adapun yang antum sekarang bilang dhaif tidak boleh dijadikan hujah, itu dulu namanya munkar dan maudhu. Istilah gitu saja mungkin tidak banyak yang mengerti untuk menjelaskan perbedaan mustalahat hadis di zaman salaf dan di zaman sekarang. Ada perbedaan. Ini hadisnya dhaifkan Imam Ahmad, iya betul. Tapi dhaifnya Imam Ahmad dan ente beda. Itu masalahnya. Lalu ketika memang hadisnya dhaif, Imam Ahmad menggunakan hujjah, itu karena ada hadis lain penunjang yang sahih. Jadi nggak gampang berfikir ya, tidak mudah. Jadi anak katakan lebih baik nunut banyak, atau menunut orang yang ahli di bidang ini. Tentu bukan saya, tentu bukan saya orang ini. Yang ahli di bidang fatwa Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau seorang ahli bidang fatwa. Ya, anak hanya bisa menasihatkan ikuti beliau. Secara akidah insya Allah selamat. Ya, karena Hanabilah itu adalah sebuah kelompok orang yang dijuluki di zaman dulu adalah ahlus sunnah atau ahlul athar. Jadi kalau antum ketemu istilah ahlus sunnah, ahlul athar, kebanyakan adalah Hanabilah, kebanyakan Hanabilah. Dan yang lain gimana? Tidak ahlus sunnah, saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu, saya tidak mempelajarinya, masalah jadi nggak bisa berkomentar banyak. Tapi adapun Imam Ahmad dan juga yang mengikuti fatwa beliau, insya Allah secara akidah mayoritas ahlus sunnah wal jamaah. Jadi secara akidah aman, secara fikih sangat kuat, insya Allah taala seperti itu. Qala al-Qadhi, ya, berkata Qadhi Abu Ya'la, la tustahabbu ziyadah ala subhana rabbiyal a'la fil fardhi wa fil tatawwu' riwayatan. Adapun tambahan doa setelah antum membaca subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la itu tidak disunahkan di salat wajib kecuali antum ada hajat. Adapun salat sunnah maka antum silahkan menambahkan doa, disunahkan untuk memperbanyak doa. Disitulah tempat perintah Nabi SAW kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, wa amma fis sujud fa'akthiru fihi doa. Adapun ketika kamu sujud perbanyaklah doa yang dimaksud adalah salat sunnah. Dengan ini maka seluruh hadis berkaitan dengan masalah berdoa atau tasbih ketika sujud saling berdampingan dan tidak bertentangan. Semuanya sahih, semuanya diamalkan. Doanya kondisinya pas bagaimana, tasbihnya kondisinya pas bagaimana, semua sudah ada contohnya dan sudah ada penjelasannya. Baik. Kemudian thumma yarfa'u ra'sahu mukabbira. Kemudian hendak bangkit, ya kan? Bangkit dari sujud. Ketika mengangkat kepala, ya, ketika bangkit dari sujud berarti menuju duduk di antara dua sujud, ya. Itu adalah membaca takbir, ya, membaca takbir. Allahu akbar. Sebentar. Wa yajlisu muftarishan, yafrishu rijlahu al-yusra wa yajlisu 'alayha wa yansibu al-yumna yukhrijuha min tahtihi wa yaj'alu butuna asabiha 'ala al-ardi mufarraqatan mu'tamidan 'alayha litakuna atraf asabiha ila al-qibla. Ini kemarin terakhir, ya, pertemuan terakhir kita sampaikan. Ketika duduk di antara dua sujud, ya, maka antum duduk di kaki yang sebelah kiri, kemudian kaki yang kanan dikeluarkan lurus, ya, tapi jarinya menekan dan diarahkan ke arah
kiblat. Mu'tamidan 'alaiha, antum iktimatnya atau bersandarnya itu duduknya memang di kaki yang kiri, tapi sandarannya adalah kaki yang, dengan begitu antum duduknya lurus. Kenapa duduknya harus lurus ketika duduk di antara dua sujud loh? Ini bukan tahiyat akhir ya, bukan tasyahud akhir, ini tasyahud awal ya. Duduk di antara dua sujud, tasyahud awal sama ya. Duduk di antara dua sujud itu disunahkan adalah posisinya lurus, tidak miring. Thumma thanna rijlahu al-yusra wa qa'ada 'alayha wa i'tadala hatta raja'a kullu 'admin fi mawdhihi. Ya, ketika Nabi bangkit dari sujud untuk duduk di antara dua sujud, beliau melakukan yang kita jelaskan tadi. Kemudian lurus. Ya, duduknya lurus sampai seluruh tulang kembali kepada posisinya. Menunjukkan duduknya lurus. Supaya lurus, antum sandarannya ada di kaki yang kanan, yang jari-jarinya menghadap di kiblat. Jadi itu bukan cuma antum sampirkan, tapi antum tekan, ya, antum sandarkan kaki yang nanti antum duduknya lurus, insyaallah. Basitan yadayhi ala fakhidayhi. Nah, kemudian tangannya tidak terbuka, ya, tapi tertutup. Tangannya tertutup, diletakkan di atas paha, bukan lutut, ya, bukan di lutut, tapi di paha. Madmumul asabi, ya, jarinya menutup. Li'anna hadza ma tawarathuhu al-khalaf 'anis salaf. Ini perbuatan dari zaman para sahabat sampai ulama zaman sekarang sama, ya. Tangan itu bukan di lutut, tapi di paha. Kemudian tangannya itu rapat, tidak terbuka seperti itu, ya. Jangan malas untuk merapatkan tangan, karena itu sifat salat Nabi Muhammad SAW. Semakin antum mirip, semakin besar pahalanya, insyaallah taala. Qailan rabbighfirli. Nah, ketika duduk di antara dua sujud membaca rabbighfirli sampai tiga kali. Qalahu fil muqti. Wa in qala rabbighfir lana, kalau diganti dhamirnya bukan rabbighfirli tapi rabbighfir lana, boleh tidak? Boleh. Fala ba'sa, ya, enggak ada masalah, sama saja, ya. Qalahu syarh thalathan, ya. Dalam Syarhul Kabir disampaikan bahwasanya kalau mengganti rabbighfirli diganti rabbighfir lana tidak apa-apa, karena tidak menghilangkan esensi istighfar, istighfar, hanya mengganti dhamirnya saja. Dan di sini batas sempurnanya ada di 3 kali. Batas sempurnanya ada di tiga kali. Nah, terus agar Imam Suwaimi ben. Suwaimi ya. Suwaimi baca sekolah. Kalau kelamaan, disitulah tempatnya. Antum kalau duduk di antara sujud bacanya apa saja? Rabbighfirli. Kemudian apa? Kemudian semua itu adalah tambahan setelah Rabbighfirli 3 kali. Itu. Jadi kalau antum Rabbighfirli 3 kali masih sisa waktunya, imamnya bacanya apa? Al-Baqarah dan teman-teman, ya, antum baca doa-doa itu. Ya. Adapun yang terbaik adalah qaulu rabbighfirli. Yang terbaik adalah istighfar. Ya, ketika duduk di antara sujud, yang terbaik itu momen antum duduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala mohon ampun. Oleh karena itu Imam Ahmad menyukai istighfar di sini. Dan itu perbuatan Nabi. Jadi ketika Imam Ahmad menyukai itu tuh kayak kula panjenengan yang lainnya cocok segiye, bukan cocok-cocokan. Ya. Imam Ahmad ketika mengatakan saya lebih suka yang ini karena riwayatnya lebih banyak. Karena perbuatan para sahabat selalu begitu. Lana dong cocok-cocokan sana kayak gini pas ya. Kayak jarenyong kan. Kalau kita kan dalilnya menurut saya jarenyong Ahmad tidak ada. Ya Mas selalu mengatakan pasti ada landasannya dari ulama salaf, ya. Antum tambahkan Allahumma firli, bukan Rabbighfirli, misalnya antum ganti Allahumma firli enggak apa-apa. Rabbighfir lana enggak apa-apa. Allahumma fir lana juga tidak ada masalah, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Tadi kan kita sampaikan ya, salah satu doa itu juga boleh dipakai, ya. Atau tambahkan warhamni wahdini warzuqni wa'afini wa'fu'ani wajburni dan lain sebagainya. Yang unik juga, ini saya pernah lihat flyer, jangan tambahkan lafaz apa?
wa'fu anni. Ini tidak, ya Allah. Pertama saya katakan, ini kata Marun, ini tempat berdoa. Ya, ini tempat berdoa. Kalau permasalahan lafaz doa itu permasalahan sanad hadis, hukumnya lebih ringan dibandingkan ahkam syariah. Itu lafaznya, itu hukumnya lebih ringan. Jadi hadisnya dhaif masih bisa digunakan. Itu dalam masalah berdoa. Mengapa? Karena esensi doanya ada di sana. Dan kemudian kelebihan Imam Ahmad misalnya, kalau beliau menggunakan hadis dhaif, biasanya itu karena ada riwayat lain yang sahih, atau ada perbuatan sahabat yang mendukung hal tersebut. Beliau meriwayatkan dari riwayatnya sebuah hadis, Allahumma gfirli warhamni wahdini warzuqni wa'afini. Ya, ini riwayat yang digunakan oleh beliau. Adapun tambahan lebih dari itu, maka tidak mengapa selama ada dalilnya, Dan ingat, dalam permasalahan doa, syarat sahih hadis itu tidak terlalu ketat. Ya, tidak terlalu ketat. Tidak seperti ahkam syariah, tidak seperti ahkam. Yang utama qauluhu rabbighfir. Yang paling utama ketika duduk di antara dua sujud adalah minta ampun. Kalau waktunya sisa, antum gunakan untuk berdoa. Antum baca rabbighfirli 3 kali, kemudian masih sisa, imamnya masih baca panjang, antum kemudian bisa berdoa. Nah, kalau antum yang jadi imam, gimana? Kalau antum jadi imam, antum harus bedakan dulu sholatnya apa dulu, kan begitu kan? Antum harus bedakan dulu sholatnya apa dulu. Sholat yang biasa panjang, kalau wajib jelas, sholat wajib itu tidak boleh memberatkan makmum. Ya, berarti duduk di antara 2 sujud cukup rabbighfirli 3 kali. Tapi kalau sholatnya sunnah, ya, antum bangun tahajud. Nah, antum tahu istri suka atau anak-anak ikut juga suka sholatnya lama. Ya, antum di situ baca rabbighfirli tambahkan doa, nggak ada masalah. Bagus ya. Jadi lihat kondisi, jangan pukul rata. Wala tukrahu ziyadah. Jadi sudah jelas tadi bahwasanya antara lafaz yang wajib rabbighfirli ketika sujud berarti subhana rabbiyal a'la, ketika rukuk subhana rabbiyal azim, itu tidak menyebabkan doa setelahnya makruh. Tidak makruh loh. Tadi hukumnya apa? Hukumnya apa? Boleh. Hukumnya boleh. Dan boleh ini ada 2. Boleh yang sifatnya sunnah, ya. Boleh yang sifatnya sebaiknya tidak usah. Itu tetap boleh kan? Tapi kalau dibaca ya boleh. Misalnya tadi disampaikan, jadi imam lebih baik rabbighfirli 3 kali. Agar ternyata kelupaan nambahkan doa, hukumnya batal tak salatnya? Tidak. Boleh kok. Tapi sebaiknya cukup rabbighfirli 3 kali. Misalnya seperti itu di salat yang wajib, kemudian antum jadi imam. Sudah selesai antum duduk di antara 2 sujud, tsumma yasjudu sajdatan tsaniyah kal-ula. Ya. Kemudian sujud untuk kedua kalinya. Semua gerakan itu 1 kali di dalam 1 rakaat kecuali sujud, ya, kecuali sujud. 1 rakaat berdirinya 1 kali. Adapun setelah rukuk itu 3 kali, ya. Kemudian rukuk 1 kali, sujud 2 kali. Duduk yang terus 1 kali, cuma sujud yang 2 kali, ya. Wa inna ma syurri'a tikraru sujud fi kulli rak'atin duna ghairihi li'anna sujud ablagh ma yakun fi tawadhu. Karena posisi di dalam salat yang menjadikan hamba paling rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu 1, kondisi ketika sujud. Kondisi ketika sujud itu antum mencapai titik paling menghina dan merendahkan diri. Buktinya antum tidak mau sujud kepada orang lain, ya kan? Antum gini-gini masih monggo Pak, masih mau. Kalau sujud antum tidak akan mau. Kenapa? Karena itu kondisi orang paling merendahkan diri, ya, di hadapan zat yang lain. Oleh karena itu sujud sampai diulang 2 kali. Yang pertama, sujud yang pertama itu menunjukkan kerendahan seorang hamba. Sujud yang kedua, ya, kata penulis di sini, fasajada tsaniyan syukran ala ikhtisasihi iyyahu bil khidmah. Sujud yang kedua antum tumbuhkan rasa syukur sudah Allah mudahkan menunaikan ibadah salat, ya, di rakaat tersebut lancar baca Fatihah, lancar baca surat pendek,
antum rukuk bacaannya sudah benar, antum iktidal bacanya benar, antum sujud yang pertama bacanya bagus, kemudian duduk di antara dua sujud juga baik, sujud yang kedua sebelum masuk rakaat setelahnya antum bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah menyelesaikan rakaat itu dengan baik. Tsumma yarfa'u ra'sahu mukabbira. Kemudian setelah sujud yang kedua mengangkat kepala sambil mengucapkan takbiratul intiqal, ya. Qa'iman 'ala suduri qadamaihi, berdiri di atas kedua kakinya. Ya, jadi bukan satu kaki tapi dua kaki. Kan ada yang kakinya maju satu kadang, ya. Tapi dua-duanya sejajar. Dua kaki tersebut digunakan untuk bantalan berdiri. Mu'tamidan 'ala rukbatayhi biyadihi, kedua tangannya itu bersandar pada kedua lutut, ya, kedua tangannya dengan mau berdiri bersandar pada kedua lutut. Nassa alaihi, ini fatwa Imam Ahmad seperti ini lafadznya. Li hadits Wa'il ibn Hujr an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala naha Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang, ya, an ya'tamida ar-rajulu ala yadayhi idza nahadha fi shalah, melarang seseorang ketika bangkit dari sujud kemudian berpegangan pada bumi, yaitu kedua tangannya bersandar pada tanah. Tapi beliau memerintahkan agar bersandarnya pada lutut. Jadi ketika bangkit, tangan itu pegangannya adalah lutut, bukan tempat sujud, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, "Li'annahu asyaq fa kana afdal kat-tajafi." Nah, illa an yashqa alaihi, kecuali merasa kesulitan karena sakit atau sudah lemah atau kegemukan dan lain sebagainya. Nah, ini yang kelas A ini hati-hati, ya. Kalau yang kelas A boleh antum mau berdiri dari sujud tetap bersandar pada tempat sujud boleh. Tapi kalau mampu maka yang afdal adalah tangan berpegang pada kedua lutut, ya, karena seperti itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ali radhiyallahu anhu berkata, minas sunnah, ya, termasuk bagian dari sunnah, fi salatil maktubah, di salat yang wajib, ya. Idza nahadha, kalau bangkit dari sujud, alla ya'tamid biyadaihi 'alal ardi, jangan bersandar dengan kedua tangannya pada atas tanah, ya. Tapi kedua tangan bersandar pada kedua lutut. Illa an yakuna, kecuali syaikhan kabiran, yaitu orang yang sudah sepuh, orang yang sudah uzur, kemudian kesulitan berdiri kalau sandarannya lutut, maka boleh. Atau yang semisal dengannya, orang yang sedang sakit atau orang yang sudah lemah, ya. Adapun yang masih kuat, maka bersandarnya pada kedua lutut. Nggak tahu, atau diajarkannya begitu atau tidak. Wa yukrahu an yuqaddim ihda rijlaihi idza qama, dan makruh kalau antum berdiri satu kaki di depan, jadi nyandarkan satu kaki di depan, satu kaki di belakang, nah, tapi keduanya. Dari penjelasan ini, kira-kira Imam Ahmad menyebutkan jalsatul istirahah, nah? Tidak. Sujud, kemudian tadi menyampaikan tentang berdiri dari sujud, menyebutkan jalsatul istirahah, nah? Karena memang, nah, di sini beliau menjelaskan, wala tustahabbu jalsatul istirahah wa hiya jalsatun yasiratun sifatuha kal julus baina sajdataini. Adapun jalsatul istirahah hukumnya bukan sunnah, ya, hukumnya bukan sunnah, tapi apa? Hukumnya mubah, boleh, hukumnya boleh dilakukan di dalam salat, tapi tidak sunnah. Kalau memang sunnah, pastilah yang melakukan pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Kebanyakan riwayat menyebutkan beliau ketika sujud kemudian langsung berdiri dan tidak jalsatul istirahah. Begitulah cara berfikih. Bukan, loh ini dalilnya Nabi jalsatul istirahah. Adanya dalil tidak menyebabkan hukumnya otomatis langsung menjadi sunnah, tidak begitu. Antum harus kumpulkan semua riwayat tentang salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi
Kemudian antum simpulkan, ya antum lihat ini kebanyakan beliau bagaimana. Ya, kebanyakan beliau ini jalsatul istirahat atau setelah sujud langsung berdiri. Kebanyakan riwayat setelah sujud langsung berdiri. Riwayat jalsatul istirahat itu sangat sedikit. Maka mereka yang hanya bersandarkan satu hadis, dua hadis tentang jalsatul istirahat, kemudian berarti sunnahnya adalah ketika mau bangkit dari sujud duduk dulu. Itu namanya kita katakan amatir kalau begitu caranya. Mengapa? Antum tidak membandingkan dengan riwayat yang lain. Antum seenaknya sendiri hanya karena hadis menyebutkan itu langsung dihukumin. Nah, beliau melakukan itu hukumnya ada beberapa kemungkinan. Bisa sunnah, bisa juga hanya hukumnya boleh. Bisa sunnah, iya bisa. Bisa juga boleh. Jadi ini buktinya beliau melakukan hal yang sunnah dan hal yang boleh di dalam sholat. Karena apa? Ada kondisi terkadang kita perlu untuk duduk dulu sebelum bangkit. Seperti antum, misalnya jangan antum lah, fulan darah tinggi, lagi kumat, ya kan? Kalau langsung dari sujud langsung berdiri berat, duduk dulu, boleh. Karena apa? Nabi melaksanakannya. Adapun sunnah, sing sehat, sing meriang, sing lemu, sing gering pada baik, semua harus melakukannya. Lalu kemudian harusnya para sahabat semuanya begitu. Jadi saya pernah juga melihat di suatu masjid semua jamaahnya jalsatul istirahat. Harusnya yang kayak gitu sahabat bukan? Iya kan? Berarti riwayat sahabat harusnya sangat banyak mengenai jalsatul istirahat. Harusnya semua sahabat jalsatul istirahat. Sebagaimana Anda melakukan itu, sebagaimana masjid Anda melakukan itu. Nyatanya tidak. Kebanyakan riwayat sahabat tidak ada jalsatul istirahat. Kebanyakan riwayat Nabi SAW tidak ada jalsatul istirahat. Kemudian Anda muncul mengatakan disunahkan jalsatul istirahat. Ini Nabinya sendiri saja nggak terus-terusan jalsatul istirahat, kok antum terus-terusan jalsatul istirahat? Nah, antum nabinya siapa? Iya kan? Nabi Muhammad SAW tidak terus-terusan jalsatul istirahat. Antum terus-terusan jalsatul istirahat. Antum nabinya siapa? Pertanyaan. Imam masjid, ustadznya, kiainya. Makanya Anda katakan, jangan ikutin saya. Ya, saya tidak punya hujjah. Ini du'afa. Ya, tapi ikutilah ulama salaf. Mereka melihat tabi'ut tabi'in, mereka tahu atharnya tabi'in, mereka tahu atharnya sahabat, mereka tahu perbuatan sholatnya gimana sih di zaman sahabat. Sholatnya Nabi itu seperti apa. Ya. Tapi Imam Ahmad tidak menolak sahihnya hadis jalsatul istirahat. Oleh karena itu beliau mengatakan hukumnya boleh. Jadi hadisnya sahih mas. Berarti hadisnya pimen. Akan kita apakan hadis ini? Ada ya boleh. Ya hadisnya kau balik. Ya aja kader. Bukunya ditata sing apa? Disimpan nama. Ya. Siapa yang mengatakan hadisnya gugur? Hadisnya tidak gugur, hadisnya sahih. Tapi yang mengatakan hukumnya sunnah kan Anda. Ya. Hadisnya sahih. Tapi menurut Imam Ahmad ini menunjukkan bolehnya, bukan sunnah. Boleh agar antum lagi kesel. Ya, awet esok piknik terus. Ya. Kuliner terus. Esok wedus, liwat bakar. Sore blengong. Ya, kadang pun ngadeg sing sujud abot. Duduk dulu mas, santai mawon, istirahat dulu. Kenapa? Boleh mas dalam sholat. Buktinya apa? Nabi melakukannya. Antum dalam kondisi sehat, tidak ada keluhan, apalagi pangannya juga orang apot-apot, ya kan? Sega kerupuk kecap, ya. Nggak ada bus. Gak ada yang menghalangi antum untuk berdiri setelah sujud langsung kok. Kok begitu? Ya karena Nabi begitu. Kebanyakan riwayat itu justru Nabi langsung berdiri ketika selesai dari sujud, tidak jalsatul istirahat. Nanti kita sampaikan ya. 5 Abu Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak ada jalsatul istirahat? Karena banyak riwayat begitu. Salah satunya riwayatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yanhadu ala suduri qadamaihi. Ketika sujud selesai, beliau bangkit dan bersandar pada kedua kakinya. Ada jalsatul istirahat bersandar pada kedua telapak kaki? Kan enggak bisa. Ya kan? Antum duduk pimen carane? Ya, berarti duduk dah? Tidak. Tapi adalah persiapan untuk berdiri. Rawahu Tirmidzi wa ruwiya dzalika an Umar wa ibnihi wa Ali wa Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas.
Dan ini adalah perbuatannya sahabat Ibnu Umar, perbuatannya anaknya sahabat Umar, sahabat Abdullah bin Umar, sahabat Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, semuanya tidak meriwayatkan jalsatul istirahah dan mereka tidak melakukan jalsatul istirahah. Jadi antum kemungkinan lebih faqih dari mereka. Qala Ahmad, Imam Ahmad mengambil kesimpulan, ya. Aktsarul ahadits ala hadza. Kebanyakan hadis Nabi SAW beliau bangkit dari sujud tidak jalsatul istirahah. Kebanyakan loh, bukan sebagian. Ya, kebanyakan. Wa qala Tirmidzi, Al-Imam Tirmidzi menambahkan, ini kelebihannya Imam Tirmidzi. Wa alaihi al-amal inda ahli ilmi. Amalannya para ulama dari zaman sahabat. Jadi bukan sahabat yang non ulama, sahabat yang ulama, sahabat yang fuqaha. Ya. Dari para tabi'in, dari para tabi'ut tabi'in, semuanya amalan mereka adalah tidak melakukan jalsatul istirahah. Kuat sekali untuk tidak melakukan jalsatul istirahah, ya. Kalau berzina tilka sunnah, itu justru yang sunnah. Tuh kan, coba antum kayak gitu, ketemu ustadz kibar, antum, wah ini gak tahu sunnah kamu. Nah, habis sujud duduk dulu mas sebentar, baru berdiri. Sunnahnya seperti itu. Bukan menurut beliau. Justru sebaliknya ulama salaf mengatakan sunnahnya adalah tidak duduk istirahat. Lalu hadis jalsatul istirahat mau dibawa kemana mas? Ya, bawa pulang seperti biasa perkataan kita. Gak usah bingung-bingung aja. Jangan emosional seperti itu. Ya, tenang aja. Qala Nu'man bin Abi Ayyas adraktu ghairu wahidin min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dzalik ay la yajlis. Saya bertemu langsung dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan satu dua. Ya. Semuanya kebanyakan dari mereka tidak melakukan jalsatul istirahah. Itu sahabat Nabi, bukan sahabat ana, bukan sahabat antum. Bukan juga sahabat pena. Ya. Tapi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala fi syarh al-furu' wa laysa fi syai'in mimma dhukira dalilun sharih lil matlub ka hadits itsbat jalsat al-istirahah. Wa ikhtara al-Khallal riwayat al-julus lah. Tapi yang ajib, Imam Ahmad itu sebenarnya riwayatnya dua. Ya. Beliau mengatakan sebaiknya jalsatul istirahah. Riwayat yang kedua sebaiknya tidak jalsatul. Imam Ahmad wajib selama hadisnya sahih selalu beliau berpegang teguh dengan sunnah. Ya. Kenapa kok begitu? Iya, karena hadis jalsatul istirahah itu sahih. Ya. Tapi Imam Ahmad ketika mengatakan sebaiknya jalsatul istirahah itu ada kondisi tertentu. Ketika tadi ya darah tinggi sedang kolesterol, asam urat, atau semalaman habis main badminton dari jam 9 sampai jam 5. Dari jam. Ya, kemudian digoleh nyut-nyutan misalnya. Kalau mas harus berburu berdiri. Islam itu agama yang sangat memudahkan. Duduk dulu baru berdiri. Ya. Wa qala raja'a Abu Abdillah ila hadza. Hadis yang menunjukkan jalsatul istirahah, hadis yang sahih, salah satu dari sahabat Malik bin Al-Huwairits. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajlisu idza rafa'a ra'sahu min as-sujud qabla an yanhad. Hadisnya muttafaqun alaihi. Hadisnya dahsyat ya kan, jalsatul istirahah itu hadisnya kuat sekali. Tapi kita katakan hukumnya loh mas, masalahnya bukan hadisnya sahih atau tidak. Jalsatul istirahah hadisnya sahih, muttafaqun alaihi. Hukumnya itu yang sedang kita bicarakan apa? Sunnah atau hanya sekedar mubah? Itu loh ya. Kalau hadisnya sahih, Imam Ahmad dari dulu sudah tahu sebelum antum tahu ya. Dahulu Nabi SAW ketika bangkit dari sujud duduk sebentar sebelum bangkit ya. Wa fil lafdhin aidan annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fa idza kana fi witr min salatihi fi watrin min salatihi lam yanhad hatta yastawi qa'idan. Ini bagus hadis ini. Beliau sahabat tersebut melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza kana fi watr min salatihi, kalau salatnya lagi panjang. Nah, ini kunci banget nih. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam salatnya lagi panjang,
berarti menunjukkan sholatnya terkadang tidak panjang. Ini hadis yang sangat tepat sekali menjadikan hujjah. Fa idza kana fi watarin min salatihi, kalau sholatnya lagi panjang, lam yanhad hatta yastawi qa'idan, tidak langsung berdiri, tapi duduk dulu setelah sujud. Jadi setelah sujud yang kedua, kemudian duduk istirahat, baru berdiri. Karena sholatnya panjang, menunjukkan beliau mengalami kelelahan. Berarti perlu istirahat dulu setelah sujud. Nanti bangkit sholatnya panjang lagi. Hajat, itu tidak menunjukkan sunnah. Buktinya apa? Sahabat ini mengatakan fa idza kana fi watar. Tapi kalau kondisinya sholatnya lagi berarti kalau kondisinya sholatnya lagi tidak panjang, tidak duduk dulu habis sujud langsung berdiri, menunjukkan tidak sunnah. Kalau sunnah pasti Nabi melakukan itu di sholat yang pendek dan sholat yang panjang. وذكر أيضا أبي حماد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث حسن صحيح فيتعين العمل به والمصير إليه. وأجيب, maka jawabannya gimana jawaban antum? Hadis jalsatul istirahat sahih kuat. Hadis tidak jalsatul istirahat sahih lebih banyak malah. Lalu kesimpulannya gimana antum? Sekarang latihan menyimpulkan sebelum kita tutup. Bagaimana antum mengumpulkan? Tidak mungkin ditabrakkan dua-duanya sahih. Simpulannya bagaimana? Pipin, sudah sengalur gitu, antum setengah sembuyuk-sembuyuk. Lo kan orang bisa nyebut, sih apa gunanya? Kembuyuk apa gunanya? Simpulannya duduk istirahat bisa diamalkan apabila ada hajat. Iya, berarti pada asalnya bangkit dari sujud itu langsung dan tidak jalsatul kecuali antum memiliki hajat, sakit, sedang lelah, usia yang sudah lanjut, dan lain sebagainya. Maka tadi riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan jalsatul istirahat karena ada kebutuhan. Boleh. Jadi, oleh jagung tuli orang ya bersujud kayak awaknya lagi lemas. Oleh mas, monggo pinarak rumiyin, nanti baru bangkit dari. Boleh. Sunnah belum tentu. Seperti itu kesimpulannya. Baik, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Nampaknya sudah waktunya berlebih terlalu banyak. Ada apa Pak? Ini beliau ini Masya Allah setiap pengajian selalu membawa faidah baru. Bagi-bagi dia terus. Sini orang tengah berarti orang. Ini dia bagi peserta yang ujian susulan kemarin ya. Yang ujian susulan ada dari ikhwan dan dari akhwat. Tapi mohon maaf sekali juaranya adalah para akhwat. Jadi para ikhwan harus semangat belajar lebih sering lagi. Tapi bagus, nilainya bagus ya. Semuanya nilainya bagus. Tapi yang juara ala kulli hal pada ujian susulan ini semuanya akhwat atas nama Ibu Dedah dan Ibu Asni. Ya, Masya Allah, tabarakallah.